Baik teman-teman, kalau teman-teman lihat, nah ini dahan yang kita pilih yang untuk kita lakukan proses pencangkukan. Jadi dari pohon ini nanti yang targetnya itu 1 tahun setelah kita cangkuk itu buah pohon durian ini sudah mulai berbuah teman-teman. Tapi memang nih kalau lihat nanti sedikit tinggi di sini, ini yang kita gunakan. Kalau misalkan selama ini dari masyarakat di sini, ini hasil kelibekan seperti ini. Ini juga sebenarnya sudah dari bibit unggulan teman-teman. Karena memang yang ditanam itu memang selama ini dari biji-biji pilihan, Pak ya. Nah sekarang kita coba terapkan, kita pilih pohon-pohon yang memang memiliki buah yang berkualitas, buah-buah yang premium. Kita coba kembangkan dengan teknik cangkok teman-teman. Biar dari pohon ini begitu 1 tahun kita tanam itu sudah mulai berbuah. Kalau misalnya kita tanam seperti ini teman-teman, ini paling cepat 5 tahun Pak ya. Ya, 5 itu tahun tergantung itu, dari perawatan juga. Bahkan kalau rata-rata ada yang di atas 10 tahun. 8 sampai 10 tahun baru berbuah. Nah itu teman-teman. Kalau 5 tahun itu termasuk dia sudah dibersihkan dari tanaman-tanaman yang lain yang tidak mengganggu perkembangannya. Itu dirawat dengan bagus, dipupuk dengan benar. Sini lagi Pak, di sini Pak. Dipupuk dengan benar itu 5 tahun itu udah menghasilkan Pak ya. Tapi kalau misalkan perawatannya kurang itu bisa 10 tahunan Pak. 10 tahun. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nanam buah durian dari pohon yang seperti ini, kalau misalnya perawatan kita baik, terus lokasinya juga itu terawat dan tidak terhalang oleh pohon-pohon yang lain, itu dalam waktu 5 tahun sudah mulai berbuah teman-teman. Tapi itu pun belum optimal buahnya Pak ya. Tapi kalau misalnya perawatannya kurang baik itu bisa sampai 10 tahunan. Tapi rata-rata kalau misalnya kita survei dari sini, dari masyarakat sini, itu baru di usia 8 tahun buah durian itu mulai berbuah. Nah, tapi yang lebih perlu lagi ada Pak, sebelum kita tanam itu kan termasuk stek ala tradisional. Dia akar tunjangnya itu dipotong. Oh dipotong Pak ya? Ya, akar tunjang ini kan kalau kita tanamkan biji langsung ke tempat yang kita mau tanamkan itu biasanya berbuah itu memang di atas 10 tahun. Lebih lama. Berarti? Tapi kalau kita pakai polybag, setelah kita pindahkan ada akar tunjangnya, itu kita potong Pak. Kita potong, baru kita tanamkan. Itu kalau kita perawatkan dengan bagus, itu tadi Pak, kita selama insya Allah 5 tahun itu telah ada buahnya, walaupun kan Pak ya. Baik. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ini suatu hal yang luar biasa dari Pak Amir yang pemilik kebun durian yang di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanam dari biji itu tidak ada masalah, tapi baiknya teman-teman buat kelibekan seperti ini, sudah dikelibek seperti ini. Pada saat teman-teman mau menanamkan akar tunggal atau akar utama yang di bawah, itu sebaiknya teman-teman potong terlebih dahulu. Itu untuk merangsang, mempercepat buahnya Pak ya. Stek itu Tapi, termasuk stek. Kata orang di sini itu termasuk stek alam. Ya, okay. Kalau hari ini kita tidak bicara masa itu teman-teman, kita akan korbankan tiga bibit yang sebenarnya ini adalah bibit yang cukup baik, yang dari biji pilihan, tapi akan kita korbankan untuk sesuatu yang jauh lebih baik teman-teman. Kenapa saya bilang jauh lebih baik? Karena dengan berkat bantuan dari 3 bibit ini nanti kita akan menghasilkan pohon durian yang jauh lebih produktif. Dalam target kita adalah 1 tahun buah durian itu langsung bisa berbuah, yaitu kita cangkuk. Sebenarnya banyak orang bilang wah mustahil itu pohon durian nggak bisa dicangkuk. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang mustahil teman-teman, selama kita terus mau berusaha dan mencoba dan tentunya berinovasi ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja saya akan naik ke sini, nanti dibantu oleh Pak Amir. Kita akan coba lakukan proses pencangkukan. Ini saya sudah siapkan. Karena tadi saya tidak bawa plastik es, saya gunakan plastik yang biasa. Ini kantong biasa ya teman-teman, yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Ini nanti saya gunakan untuk tali pengikat. Tetap biar yang sudah kita sambung nanti itu tidak terpapar oleh udara teman-teman. Baik teman-teman, saya naik dulu.
sepatu saya sepertinya rada licin ya teman-teman. Ya, Saya buka aja. daripada jatuh biar aman. Kalau monyet warna hitam, saya bajunya warna kuning oranye. Jadi lebih mirip dengan simpai. Simpanse. Oke Pak, saya minta bantuannya. Itunya terakhir tadi kita ukur dulu di sini. Oke teman-teman. Jadi pertama-tama teman-teman harus memilih cikal batang atau pohon yang akan teman-teman cangkok. Nah ini kan ini cukup panjang dan ini sangat memungkinkan untuk kita cangkok ya teman-teman. Nanti kita bisa pertahankan beberapa dahan dan ini kita lihat dahannya juga cukup sehat ya teman-teman. Oke, kita mulai. Tekniknya seperti biasa teman-teman, kita buang bagian kulitnya. Teman-teman bisa kupas terlebih dahulu, tapi yang bagi teman-teman yang tidak ada keahlian memanjat, jangan ikuti apa yang saya lakukan teman-teman. Ini sedikit berbahaya, apalagi yang takut ketinggian atau fobia dengan ketinggian. Jadi sebaiknya gunakan alat pengaman ya teman-teman. Ini bekas buahnya kayak belakang. Ini Pak ya. Oke teman-teman. Biji-biji bekas buah. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini nih, ini sisa-sisa buah musim sebelumnya. Kita sudah berakhir musim kita di bulan April yang lalu Pak ya. Iya. Nah sekarang sudah di akhir bulan Mei atau di awal bulan Juni, kita masuk di proses pembibitan sampai menunggu musim berikutnya. Tapi di setelah musim, kalau teman-teman lihat keliling lahan-lahan di sekitar pohon durian ini kita manfaatkan untuk kebun kopi Pak ya. Iya. Nah ini kita bisa teman-teman, kita buang bagian kulitnya ini. Sebenarnya seperti kita mencangkok biasa teman-teman. Itu alat boleh ya. Walaupun dia keadaannya kecil, pohon ini kalau pas waktunya berbuah itu di atas 200 bahkan mencapai hampir 300 buah Per pohon ya Pak ya. per pohon. Ini Kalau teman-teman. semakin rindang, semakin besar, ya semakin banyak buahnya. Buahnya Pak ya. Semakin rindang, semakin Tapi di sini sebelumnya teknik ini sudah pernah dicoba Pak? belum pernah. Kami masyarakat desa, jadi memang belum mengembangkan petani modern Pak. Jadi kami belum dapat ilmunya. Kami masih banyak rata-rata ya itu tadi kami tanam secara alami, tradisi turun menurun kami terapkan. Ya hasilnya itu tadi paling cepat itu 10 tahun, akan sampai kalau Berbuah, tanahnya Pak, ya? yang kurang bagus, perawatannya kurang bagus, akan sampai 15 tahun baru hasil. Berarti masa tunggunya 10 atau 15 tahun Pak? Ya, tapi kalau dia dirawat dengan bagus, dengan benar, banyak kayak punya kita itu ada hampir 10 batang itu 5 tahun itu udah buah. Oke teman-teman, karena kameramen kita lagi berhalangan teman-teman, jadi kalau lihat teman-teman di sini nih, di sini sudah saya kupas semua. Tapi setelah kita kupas teman-teman di bagian ini, pastikan bagian kambiumnya semuanya sudah terkikis ya teman-teman. Nah sekarang kita kikis yang bagian batang yang masih ada kambiumnya. Kita buang kambiumnya, jangan sampai ada kambiumnya. Ini yang salah. Nah teman-teman, oke, kita
bersihkan kamiru dan tipis. Tapi memang yang istimewa dari pohon durian ini tidak seperti pohon-pohon mangga atau pohon-pohon yang lainnya, teman-teman. Biasanya kalau pohon-pohon mangga atau pohon-pohon yang lainnya, setelah kita kikis, kita buat seperti ini, itu sudah, teman-teman, tinggal kasih media tanah dan itu langsung bisa ditanam. Tapi berbeda dengan pohon durian. Oke, nah sekarang kita coba buat di sini untuk penopang, teman-teman. Kita buat untuk penopang atau akar penopang. Memang pajak melon. Kinaan banyak di sini. Oke, teman-teman, di bagian atas di sini kita buang sebagian kulitnya. Itu untuk menopang akarnya, teman-teman. Nih kita buang di sini. Di sini nanti kita buka sedikit. Nah, ini untuk menyisipkan yang akar bawah. Ini, teman-teman. Saya buat satu. Di sini satu. Oke, kita buat satu lagi, teman-teman. Saya coba cari posisi dulu. Ya, sekali lagi saya tidak menyarankan teman-teman untuk meniru naik-naik seperti ini, teman-teman, ya, karena ini cukup berbahaya. Saya sarankan sebaiknya pakai tali pengaman, teman-teman. Kita kupas. Dan itu pasang stop udah itu. Aku nak belagi nungkup kawan. Baca. Mengalap mulai cinaan ya. Kapan kalau hujan deras lagi pondok itu nih? Tahu, Bang? Pondok masih itu. Saya jarang boleh bahasa-bahasan, Bang. Baik, teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, ini posisinya. Itu sudah kita buka bagian kulitnya. Yang di atas itu juga sudah kita, nih teman-teman, kita buka. Itu yang kecil di atas sudah kita buka juga bagian kulitnya. Nanti kita akan gabungkan, ya, teman-teman. Nah, nanti untuk akarnya ini akan dibantu oleh ini, teman-teman, media yang tadi sudah kita siapkan. Di sini kebetulan cuaca pas lagi hujan, teman-teman. Kita coba optimalkan.
Oke teman-teman, sebenarnya posisi ini lagi hujan. Ini kita simpan di sini teman-teman. Nah ini kita ukur kurang lebih seperti ini. Nah kita akan ambil di sini. Kita potong di sini. Ini kita potong, ini kita buang. Di sini kita ambil. Kita sekarang yang cocok untuk tempelan. Posisi ini sudah teman-teman. Kita sayat. Ini teman-teman sayat. Di bagian tadi yang kita tekan dan kita buka. Ini dibuka. Ini sudah dibuka. Oke. Cara yang kedua teman-teman dari yang belakang, maaf ini kamera yang dari belakang. Oke, kita selipkan di sini. Yang tadi sudah kita potong. Ya. Oke. Nah, satu lagi teman-teman. Ini yang di sini teman-teman. Di sini kita lihat. Ya, kita potong. Ini juga kita potong. Ini juga kita lukai ya teman-teman. Kita belah. Belah juga bagian belakangnya. Oke teman-teman, kita sisipkan di sini. Ini teman-teman. Jadi ketiganya sudah kita sisipkan. Saya lempar dulu. Sekarang saatnya kita ikat teman-teman. Oke teman-teman. Nah, yang ini yang di bagian atas tadi sudah saya ikat. Saya gunakan ini tali rafia. Kalau misalnya teman-teman ada plastik es, itu pakai plastik es teman-teman bisa buat. Ini karena memang tadi pakai tali rafia jadi kurang kuat tekanannya. Ini saya tambahkan dengan tali rafia untuk mengencangkan di bagian yang sisi tadi yang sudah kita kupas dan sudah kita sambung dengan akar bantu teman-teman. Nah sekarang akar bantu ini kita tambahkan media tanah ya teman-teman. Pak bisa bantu saya Pak. Nah ini media tanah yang dari tadi kilbekannya yang kita manfaatkan, kita letakkan di sini sekarang. Oke. Kita lihat satu cukup atau tidak. Pastikan semua bagian itu tertutup ya teman-teman. Sebenarnya satu kurang ya teman-teman. Kita tambah lagi satu lagi. Bisa dibantu oleh bapaknya. Nah, ini ya teman-teman, tanahnya kita ratakan. Yang penting yang akar bantu tadi semuanya tertutup ya teman-teman. Nah, ini kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu di sini teman-teman. Ini juga. Nah, ini
sudah, kita coba ikat teman-teman. Kita ikat lagi di sini teman-teman, pastikan lebih kuat. Oke. Baik teman-teman, nah sekarang kita tinggal rapikan tanahnya. Pastikan tadi seluruh akar bantu itu tertutupi oleh media tanah ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita bisa eratkan, kita tarik di sini. Ini tujuannya untuk menjaga agar media tanah ini tidak bergeser teman-teman ya. Ini jadi pertumbuhan akar nanti itu lebih optimal, lebih mantap ya teman-teman. Nah, sekarang kita ikatkan di sini. Ikatkan. Saya butuh dahan ini. Ya, untuk menjaga kestabilan suhunya teman-teman, ini perlu kita berikan lubang. Ini teman-teman, kita lubangi. Ini untuk menjaga suhu di dalam dan biar kadar air di dalam juga tidak berlebih dan pertumbuhan akar bisa lebih optimal. Oke teman-teman, ini ya. Ini kita sudah selesai teman-teman. Jadi tadi 3 libekan durian itu sudah kita sambungkan di sini dan nanti bisa dimonitor di bawahnya. Kalau misalnya akarnya sudah berkembang, sudah tumbuh, itu sudah bisa kita petik atau kita potong di bagian bawahnya dan siap kita pindahkan teman-teman. Nanti mungkin ngedahan ini akan kita buang. Ini kita buang. Kita akan jaga yang ini ya teman-teman, ini ke atas nanti untuk menjadi pohon baru teman-teman. Dan pohon ini kita siapkan dengan metode seperti ini. Setelah kita pindahkan ke tanah nanti itu bisa jauh lebih cepat, jauh lebih produktif. Dengan target itu 1 tahun sudah mulai berbuah teman-teman. Baik teman-teman, saya izin turun dulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tadi ini nanti bisa kita manfaatkan lagi untuk bibit-bibit yang baru. Jadi kita bisa kelibekkan lagi, tanam dari biji di sini. Nanti setelah tumbuh ya kita bisa gunakan seperti video kita sebelumnya, kita lakukan proses stek ataupun samu pucuk, atau bisa kita gunakan medianya untuk ini Pak, kita lakukan proses pencakokan. Karena kalau misalkan kita melakukan proses pencakukan biasa tanpa akar bantu, itu peluang keberhasilannya bisa dikatakan 0% Pak. Karena memang
pohon durian itu berbeda dengan pohon yang lain, tapi bukan arti tidak bisa, karena memang dari dunia pertanian atau ilmu pertanian kita terus mengembangkan biar kedepannya kita bisa jauh lebih produktif. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu cangkokan, nanti kita akan coba cangkok lagi jenis-jenis durian-durian yang lain, buah-buah durian yang lain, dan kita akan terus kembangkan bibitnya karena memang lokasi di sini masih cukup banyak yang lahan-lahan yang belum produktif Pak ya, yang nanti akan kita manfaatkan. Baik, dari Pak Amir sendiri bagaimana Pak dengan sistem pembibitan yang saat ini Pak yang kita coba contohkan Pak? Ya, dari segi pengalaman saya pribadi, terus terang aja, memang baru ini saya tahu, dan selama ini stek itu yang saya tahu seperti mangga itu juga tidak memakai akar bantu, cuma cukup dikupas dibungkus. Seperti apalagi buah apa namanya itu, buah-buahan yang lain. Cuman kalau ini memang baru ini saya tahu pakai metode seperti ini, minta nanti jadi ilmu yang baik untuk saya untuk perkembangan yang ke depan, dan hasilnya supaya akan lebih maksimal. Baik teman-teman, jadi kami di sini terus berusaha untuk meningkatkan hasil produksi kami biar jauh lebih berkualitas, dan buah-buah yang ada di sini kita akan terus lakukan kembangkan buah-buah yang premium, tapi dengan harga yang tetap terjangkau Pak ya. Karena memang di sini harga buah kita mulai dari harga 3.000 Pak ya. Jadi harganya 3.000, 6.000. Paling mahal berapa Pak jual Pak? Kalau di kebun kita paling mahal 7.000 itu udah termasuk. Ya, teman-teman, kalau kita jual masyarakat di sini, mitra di sini, kalau misalkan langsung jual dari kebun Pak ya, itu 7 sampai 8 ribuan Pak ya. Itu teman-teman termasuk harga bagus Pak. Iya. Jadi kalau misalkan kita jual sampai ke Palembang, Jakarta, Bandung atau sekitarnya itu sudah sangat wajar dengan harga yang 12.500, itu tetap dengan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Harapannya harga buahnya juga tetap berkualitas, premium, tapi dengan harga yang merakyat. Baik teman-teman, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak dengan teman-teman di luar sana yang berhubungan dengan, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman, bagi teman-teman di sana yang mau usaha durian, atau terutama bagi teman-teman di sana yang punya lahan ingin berkebun durian tapi masih ragu-ragu nih Pak. Terasa dari pengalaman saya pribadi, saya kebetulan juga orang pendatang di sini Pak. Saya orang Lampung asalnya. Lampung Pak ya? Ya, dari Lampung. Kebetulan saya merantau di daerah Talang Padang. Beberapa minat awal saya menjadi petani kopi dan durian, pertama saya kesini itu diajak oleh mertua lihat kebun durian yang pada saat itu masih sangat langka. Maksud saya itu duriannya itu masih sangat dikit. Dan belum banyak seperti sekarang Pak. Kalau sekarang saya lihat udah ratusan, bahkan hampir ribuan Pak ya. Dari situlah saya punya keinginan untuk memperluas kebun durian, karena hasilnya yang saya anggap cukup bagus. Kalau terus terang aja, kalau kita punya batang durian 100 batang, itu hasilnya akan sangat bagus Pak. Luar biasa Pak ya. Kalau misalkan rata-rata minimal ya, paling minimal berapa? 200 Pak ya per 200, batang. ya, 200 per batang. Kalau 100 batang berarti buahnya 20.000 Pak. Udah Pak, 20.000 dikalikan misalkan dengan harga ya 8.000 saja, itu udah teman-teman bisa hitung berapa teman-teman yang bisa teman-teman hasilkan ya teman-teman. Belum ya, kalau saya lihat di sini juga lahannya juga sangat produktif. Selain dengan tanami pohon durian, juga ditanami dengan pohon kopi teman-teman. Jadi bagi yang pencinta kopi, nanti tunggu video kita berikutnya, kita coba mix Pak ya antara durian dan kopi Pak ya. Bagaimana rasanya, bagaimana nikmatnya akan lebih bagus lagi di waktu musim durian. Kita bisa nyantap durian bersama di kebun saya,
hidangan kopi akan lebih sangat menarik. Nah itu teman-teman, jadi terbuka bagi teman-teman semuanya yang ingin visit ke sini, ingin kunjungan ke sini. Jadi mungkin kita kasih garansi free Pak ya, free makan durian langsung di bawah pohonnya. Duriannya jatuh dari pohonnya silakan teman-teman ambil sendiri, kita buka bersama, kita makan bersama. Tapi kalau bawa pulang bayar Pak ya. Jadi Rasa teman-teman juga kalau mau manjat, ada ingin sensasi manjat batang durian, saya yakin juga aman. Karena sini nggak terlalu tinggi nih teman-teman pohonnya. Paling tinggi nih sekitar 2 meter. Tapi kalau sini memang kelihatan endap, tapi kalau kita lihat ini kan rada curam ya teman-teman di bawah. Jadi yang tidak memiliki keahlian untuk memanjat, ya saya sarankan mending harus didampingi sang ahli atau dengan pengaman teman-teman. Baik teman-teman, karena di sini sudah mulai gelap juga, kami juga udah mulai harus kembali ke kampung karena memang lokasi kami ini 1 jam perjalanan Kaki, Pak. Ya di hutan ya teman-teman posisinya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan video ini. Yang sudah subscriber kami ucapkan terima kasih, mohon dukungannya, doanya. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscriber, kami mohon di subscribe, like jika teman-teman suka dengan video-video kami, dan silahkan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Dan besar harapannya apa yang kami share pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan kami yakin pertanian Indonesia, terutama kebun durian atau buah durian, itu akan semakin berkembang dan harapannya kita bisa ekspor nanti ke luar-luar. Amin. Baik teman-teman, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.